Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida.
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tus'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Surat Al-Luqman ayat 18. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembali kita pada kesempatan kali ini untuk tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala tak bosan-bosannya mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dapat kita pastikan siapapun orangnya, apapun gelar yang ia raih, serta bagaimanapun pandangan orang terhadapnya di tengah-tengah masyarakat, jangankan untuk membayar nikmat-nikmat Allah tersebut, menghitung saja tidak punya daya atau kekuatan manusia itu. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak dapat tidak, harga mati bagi kita sebagai manusia yang berakal dan beragama, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus tetap sama. Kemudian selawat beringat salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebagai landasan khutbah kita pada kesempatan kali ini yang sudah kita bacakan surat Al-Luqman ayat 18, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong atau takabur. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, surat Al-Luqman ayat 18 ini mengingatkan ulasan atau penafsiran dari imam besar kita, Imam Al-Ghazali, yang kita lihat dari berbagai karya beliau. Ternyata penyakit sombong, takabur, membanggakan iri merupakan salah satu penyakit hati. Itu dipastikan dialami setiap lapis masyarakat itu sendiri. Apakah dia kaya atau miskin? Apakah dia seorang alim atau seorang yang awam? Apakah dia seorang muslim ataupun seorang non-muslim? Penyakit hati, takabur, sombong, membanggakan diri ini akan dominan didapati dan berjangkit itu adalah bagi mereka yang memiliki banyak potensi atau kelebihan. Menariknya kaum muslimin yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali mengatakan ada dua hal atau dua jenis bagian yang disebut takabur atau sombong itu
yang insya Allah pada kesempatan kali ini khatib akan membahas yang pertama saja. Kata Imam Al-Ghazali, ada jenis yang pertama dari takabur atau sombong itu adalah urusan agama. Yang takabur jenis pertama ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu disebabkan karena dua hal. Seseorang itu bisa terjebak kepada penyakit hati sombong atau takabur ini. Yang pertama disebut oleh Imam Al-Ghazali, takabur karena ilmu. Beliau mengatakan, yang dimaksud dengan takabur karena ilmu ini adalah bagi mereka yang memiliki pengetahuan, yang memiliki informasi, atau yang memiliki ilmu yang sepotong-sepotong, dan kemudian dianggap itu sebuah kebenaran mutlak tanpa mau menerima masukan, nasihat dari orang lain. Seolah-olah dirinya yang paling pintar, yang paling benar, dan calon kuat penghuni surga. Padahal ilmu, pengetahuan atau informasi yang dia peroleh itu baru sepotong-sepotong atau baru setengah-setengah. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, mempunyai sedikit harta lebih baik daripada tidak mempunyai harta sama sekali. Tetapi dalam hal pengetahuan, informasi ataupun ilmu, mempunyai sedikit pengetahuan, sedikit ilmu, sedikit informasi, itu lebih jelek daripada tidak mempunyai pengetahuan atau informasi sama sekali. Karena apa, kaum muslimin yang dirahmati Allah? Banyak terjadi di tengah-tengah kita, mendapatkan sebuah pengetahuan atau informasi yang baru setengah-setengah atau sepotong-sepotong, dan itu belum dilakukan cek dan recheck sumber kebenarannya secara baik, secara benar, dan secara al-hikmah atau secara wisdom. Maka kita sampaikan, kita publiskan ke masyarakat bahwasanya itu adalah pendapat yang paling benar, padahal itu belum tentu diuji kebenarannya. Maka dalam surat Al-Baqarah, kaum muslimin yang rahmati Allah, ilmuwan muslim bernama Al-Kastlani yang hidup pada abad pertengahan mencoba menafsirkan, memperkuat apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini. Orang-orang yang sepotong-sepotong atau setengah-setengah pengetahuannya itu diistilahkan dengan as-sufaha. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amana sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka untuk beriman seperti orang-orang yang kurang akalnya beriman itu, maka sufaha ini mengatakan, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akalnya itu? Di artinya kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bahwasannya kita ketika terjebak dengan penyakit hati yang pertama disebut Imam Al-Ghazali ini, maka pilihannya kita hidup di dunia ini sebenarnya hanya dua: benar-benar gila atau benar-benar waras. Setengah waras, setengah gila itu adalah penyakit yang berbahaya, karena sering membuat kerusuhan, kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Orang dia benar-benar berpengetahuan itu menampakkan sikap al-hikmah, mengedepankan kebijaksanaan dalam menghargai perbedaan, karena dia benar-benar pintar, Pak. Orang yang benar-benar awam itu sama sekali dia tidak tahu akan persoalan, maka dia mau belajar, menerima masukan dari siapapun dan dari manapun, sehingga penyakit ini tidak terlalu berbahaya karena dia menyadari di keawamannya. Tetapi yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dan Al-Kastlani ini
adalah orang yang setengah mendapatkan pengetahuan atau informasi, yang di tengah masyarakat dia katakan seolah-olah ini adalah pendapat yang paling benar, yang paling betul, dan menyalahkan orang lain yang itu belum tentu diuji kebenaran atau kesalahan. Maka dari itu kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka sudah tepat dan sudah benar ketika kita melihat sebenarnya salah satu makna kenapa ayat Al-Quran yang pertama turun itu adalah Al-Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena kita disuruh dan diwajibkan malahan beragama itu harus berilmu. Berilmu itu harus beragama. Maka dari itu kaum muslimin, ini yang disebut Imam Al-Ghazali, bahwasanya penyakit hati takabur atau sombong itu dialami karena adalah masalah berilmu. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita masuk yang kedua. Kata Imam Al-Ghazali, jenis takabur yang agama itu nomor 2-nya adalah karena takabur karena amal. Apa yang disebut oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya yang nomor 2 ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita perlu mengedepankan sikap wara', sikap kehati-hatian di dalam setiap menjalankan amal ibadah, baik itu ibadah mahdah ataupun ibadah ghairu mahdah. Banyak di antara kita tanpa disadari atau tidak, yang pada awalnya tidak ada tersentuh di dalam jiwa, di dalam pemikiran kita akan sebuah kesombongan atau takabur di saat melakukan amal ibadah. Tetapi dengan apa yang akan kita lakukan itu justru dia akan menjadi masuk terjebak kepada penyakit hati takabur atau sombong. Apalagi hari ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, begitu banyak kita diperkenalkan dengan kemajuan teknologi, media sosial yang menjadi tempat kita untuk berbagi informasi. Dan bahkan media sosial itu menjadi sebuah ajang berbagi informasi, sampai ke hal-hal ibadah pun itu tempat ajang untuk menjadikan berbagi ibadah yang sudah kita lakukan kepada masyarakat. Makanya Al-Kaslani mengatakan bahwasanya Al-Luqman ayat 18 ini, kesombongan itu dominan orang yang memiliki potensi, yang awalnya tidak ada niat untuk sombong, Pak. Tidak ada niat untuk sombong, untuk membanggakan diri. Tetapi justru ketika itu dilakukan, maka Al-Kaslani dan Al-Ghazali mengingatkan sikap hati-hati kita. Nah tentu itu semua adalah tergantung dari hati kita kaum muslimin dirahmati Allah. Tetapi ulama besar ini mengingatkan bahwasanya amalan ibadah yang kita lakukan, supaya dia betul-betul mempunyai nilai yang ikhlas dan kita menjadi orang yang mukhlas, maka jangan sampai terjebak kepada sikap atau penyakit hati sombong, takabur atau membanggakan ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam riwayat suatu waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabat di dalam kerumunan yang besar. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat itu, "Wahai sahabatku, apa yang kalian lihat di kerumunan itu?" Dijawab oleh para sahabat, "Ya Rasul, kami melihat orang gila yang sedang mengamuk, ya Rasul." Kemudian Nabi Muhammad masuk ke dalam kerumunan sembari mengatakan, "Wahai sahabatku, ini bukan orang gila, tetapi dia sedang mendapatkan ujian yang akalnya tidak berfungsi lagi. Wahai sahabatku, tahu nggak engkau kalau saya sebutkan siapa orang gila yang sebenarnya?" "Siapa ya Rasulullah?" "Orang gila yang sebenarnya itu adalah yang berjalan dengan penuh kesombongan,
memandang orang dengan pandangan yang merendahkan orang lain, berjalan dengan mengedepankan busung dada sambil melakukan hal-hal yang baik dan mengharapkan surga, dan juga melakukan hal-hal yang buruk. Amal baik yang dia lakukan tidak peduli oleh orang lain, amal buruk yang dia lakukan membuat ketidaknyamanan oleh orang lain. Itulah yang sebenarnya orang yang gila, ya sahabat. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentu ini adalah sebagai bahan renungan kita, sebagai bahan kontemplasi kita, perenungan yang sangat mendalam, bahwasanya penyakit hati ini ibarat batu kecil yang terkadang kita tersandung tetapi kita tidak menyadari, tetapi akibatnya atau efeknya itu akan fatal dan substansi. Insya Allah dan mudah-mudahan ini pembelajaran untuk kita semua, terutama untuk khatib sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimi shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati hayya 'alal falah, qad qamatis salatu qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La